وصل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak Ibu masih semangat? Masih. Kita lanjut atau kita akhiri sekarang? Akhiri aja ya. Ya. Baik, pertama-tama saya perkenalkan diri, nama saya Yahya Rahman. Saya dari Palestina, dari kota Gaza. Sekarang saya 25 tahun. Sudah sekitar 6 tahun di Indonesia. Alhamdulillah saya selesai studi satu teknik mesin di Universitas Lampung, dan saat ini saya juga lanjut S2 teknik mesin di Universitas Lampung juga. Alhamdulillah selama saya di Indonesia saya nyaman, sudah banyak tahu juga tentang Indonesia. Alhamdulillah. Ya, saya berbicara seperti ini karena banyak yang merasa orang Palestina, mereka pikir baru saya datang ke Indonesia. Tapi saya sudah datang tahun kemarin seperti waktu ini, tanggal 5 ya, saya berangkat ke Gaza. Subhanallah saya masuk 1 bulan kunjungi teman-teman, keluarga. Setelah 1 bulan saya keluar dari Gaza, dan Allah bulan Oktober sekarang ini. Bapak Ibu, pasti semuanya kita yang masih menunggu di masjid untuk mendengar kabar itu sangat peduli dengan Palestina, dan itu sangat banyak baginya. Jadi saya mungkin keluar dari Palestina, saya berterima kasih. Ya, 10 bulan dari perang di Gaza, saya akan menjelaskan beberapa poin, insya Allah saya tidak akan. Yang pertama, tentang update kabar Gaza yang terkini. Bapak Ibu, sekarang ada lebih dari 50.000 syahid. Ini yang dicatat, yang resmi dicatat di Kementerian Kesehatan. Apalagi yang masih hilang di bawah hancuran, ada yang diambil tahanan. Jadi itu tidak ada yang tahu kabar mereka. Lebih dari 100.000 orang terluka, apalagi alat medis dari salah satu rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara. Alat-alat medis dicuri sana tentara Israel. Subhanallah, 10 bulan yang biasa mengatakan genosida, itu bukan perang. Genosida yang semua dunia melihat genosida. Tapi sampai saat ini belum ada yang bergerak. Dan jika ada yang bergerak juga, kondisi Gaza masih sama. Bahkan ada 57 negara Islam sampai saat ini belum bisa masukin bantuan manusia. Sekarang yang masukin bantuan manusia adalah lembaga-lembaga pemerintah. Bisa dibawa dari Gaza yang harganya sangat-sangat mahal. Saya lihat yang kita bisa beli sekilo bintang, sekilo timun atau apa, di Indonesia tidak sampai 100.000. Betul tidak? Di Gaza harganya 2.800.000 di Gaza Utara. Hari ini saya belum cerita ini ke teman-teman. Hari ini saya telepon teman saya, beliau di Gaza Utara. Terus saya tanya bagaimana kabar makanan di rumah, bagaimana kehidupan. Katanya, dini Allah Yahya, ada orang beli satu timun dan bagikan untuk keluarganya 11 orang, satu timun saja, karena kekurangan. Kondisi di Gaza Utara, Bapak Ibu, subhanallah, kelaparan sudah sangat luar biasa, dan banyak rumah yang hancur. Semua kampus di Gaza sudah dihancur, Bapak Ibu. 86 sekolah di Gaza sudah dihancur. Kondisi di sana sangat luar biasa. Ini kondisi saudara-saudara kita di Gaza.
itu adalah 5 ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji umat Islam dengan 5 ujian. Subhanallah, 5-5-nya ada di Gaza. Minal khawfi ketakutan, wal ju'i kelaparan, wa naqsi minal amwali kemiskinan, wal anfusi dan yang jiwa yang meninggal, yang berluka-luka, wal thamarat makanan. 5-5-nya ujian ini ada di Gaza. Apakah warga Gaza sabar dan terima ujian ini mayoritas? Mungkin ada sebagian juga dari warga Gaza yang sudah tidak bisa sabar lagi. Makanya kami biasanya ingatkan untuk keluarga, untuk yang hari ini subhanallah saya bicara juga sama teman saya. Saya bilang itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujiannya sangat berat, betul tidak? Tidak ada dari umat Islam yang mengalami kesulitan seperti warga Gaza. Saya bilang ini bukan dasar. Kalau dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak kasih ujian, hanya kasih punishment, hukuman untuk warga Gaza. Saya bilang ini bukan hukuman dari Allah. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menaiki pangkat atau di dalam surga, agar warga Gaza masuk surga insyaallah dalam Firdaus. Dan subhanallah, hari ini saya melihat video orang dari Gaza cerita. Katanya saya melihat dalam mimpi adik-adik. Ya, saya lihat video hari ini orang di Gaza mengatakan barusan katanya saya melihat dalam mimpi teman saya namanya Muhammad Mishash. Katanya teman saya ini sudah syahid. Terus ketika mereka bertemu dalam mimpi, orang ini tanya, bagaimana hisab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Setelah itu orang itu mengatakan, dini Allah, hisab saya sama seperti Allah tidak hisab saya. Sangat mudah. Setelah itu orang ini mengatakan, kalau saya meninggal, apakah akan hisab saya sangat mudah seperti itu? Katanya insyaallah sangat mudah hisab kali ini. Kenapa? Karena di mana-mana ini yang tadi saya sebut ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah terus. Mereka sudah terus sabar, terima, wabashir as-sabirin. Mereka terima kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau musibah terjadi sama mereka, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus katanya, kalau kamu meninggal syahid, insyaallah hisab antum sangat mudah. Bahkan anda akan pikir Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hisab. Tanpa hisab masuk surga. Katanya dan kasih busyra ini, kabar baik ini untuk warga Gaza, siapa pun meninggal atau tidak yang ada di Gaza, insyaallah akan masuk surga Firdaus. Amin. Bahkan demi Allah Bapak Ibu, ketika saya nonton video ini, saya merasa sangat sedih dan saya mengatakan dalam diri saya, kenapa saya tidak ada di Gaza? Kenapa saya ada jauh-jauh capek mencari ilmu, mencari ini? Kenapa saya tidak ada di Gaza dapat pahala dari semua ujian ini? Tapi kita juga tidak bisa menentukan bagaimana kondisi saya kalau saya meninggal. Jadi hanya kita berharap dan semoga kita umat Islam nanti masuk surga dan bisa kita terima. Karena kita umat Islam punya kewajiban yang baik. Perang ini yang terjadi di Gaza bukan karena urusan dunia. Kalau urusan dunia, saya pulang ke Gaza. Apakah saya turun di bandara Gaza? Tidak. Saya turun di bandara Kairo dan saya menunggu di sana beberapa jam. Kalau saya turun jam 7 pagi, saya akan menunggu 1 hari lagi untuk pulang ke Gaza. Kalau saya turun hari Jumat, saya akan menunggu hari Jumat. Sabtu baru hari Minggu saya bisa pulang ke Gaza.
Karena warga Gaza mengalami kesulitan sudah lama. Tapi bukan karena ini perang ini terjadi, Bapak. Perang ini terjadi karena Masjid Al-Aqsa. Apakah Masjid Al-Aqsa milik warga Palestina? Sendiri maksud saya. Hanya warga Palestina atau umat Islam semua? Umat Islam semua. Ya Allah Subhanahu wa taala jadikan kiblat muslimin yang pertama Masjid Al-Aqsa. Selama 16 bulan atau 17 bulan umat Islam solatnya menuju Masjid Al-Aqsa, bukan Ka'bah. Kenapa itu? Karena harus mata umat Islam selalu pasal Masjid Al-Aqsa. Setelah itu dalam Isra dan Mi'raj Allah Subhanahu wa taala Isra dengan Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Palestina, Masjid Al-Aqsa. Setelah itu Mi'rajkan Nabi Muhammad ke langit. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala Mi'rajkan Nabi Muhammad dari Makkah langsung ke langit, betul tidak? Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala bikin Nabi Muhammad Isra dulu dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa? Satu lagi, satu-satunya tanah yang disebut dalam Al-Quran Al-Karim dengan tanah suci adalah Palestina, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya qaumi udkhulul ardhal muqaddasata allati kataba Allahu lakum wa la tartaddu 'ala adbarikum fatanqalibu khasirin." Satu-satunya Palestina disebut dalam Al-Quran dengan tanah suci dan tanah berkah. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. Barakna fiha lil'alamin artinya yang kami berkahi tanah ini untuk seluruh manusia. Makanya semua manusia mau Palestina, bukan hanya umat Islam. Yang lain mau Palestina karena apa? Karena lokasi Palestina antara tiga benua Asia, Afrika, Eropa, dan tanah Palestina sangat bagus untuk daerah. Palestina walaupun sangat kecil punya gurun, punya tempat wisata sangat banyak. Subhanallah, semua tempat wisata tempat alam ada di Palestina walaupun sangat kecil. Makanya semua mau Palestina. Kenapa Israel pun mau Palestina? Sekarang mereka melawan Gaza dan Palestina karena apa? Karena mereka mau Palestina. Karena siapapun Bapak Ibu yang tinggal di Palestina akan merasa sangat tenang. Itu tanah berkah. Di mana-mana di Palestina tanah berkah. Itu pintu tanah berkah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 1, "Min al-Masjid al-Haram ila al-Masjid al-Aqsa alladhi barakna hawlahu." Yang Allah Subhanahu wa taala berkah di sekitarnya. Bahkan ada yang mengatakan Jordania termasuk dari tanah berkah, Lebanon termasuk dari tanah berkah, Gunung Sinai termasuk dari tanah berkah. Semuanya orang Palestina. Karena yang tinggal di sana merasa sangat tenang. Subhanallah. Perang ini terjadi karena Masjid Al-Aqsa. Yang warga Gaza saja mewakili 2 miliar orang Muslim di dunia melawan Israel untuk mempertahankan Masjid Al-Aqsa. Dulu Bapak Ibu, Gaza ditawar akan dikasih tanah juga dari Gunung Sinai. Gaza katanya dulu akan jadikan Gaza seperti Singapura. Bapak Ibu sudah pernah ke Singapura belum? Sudah melihat bagaimana Singapura sangat maju? Dari Amerika katanya kami akan jadikan Gaza kayak Singapura, tapi jangan melawan Israel. Terus apa jawaban Gaza? Satu ayat saja dari surat An-Naml. Falamma jaa Sulaiman qala atumidunani bimal. Ketika Nabi Sulaiman datang dan salah kirim seperti emas dan hadiah-hadiah harta mau kasih untuk Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mengatakan, kalian mau kasih saya uang? Fama atani Allah khairum mimma atakum. Ya Allah Subhanahu wa taala kasih saya lebih bagus
daripada yang dikasih kepada kalian. Bal antum bihadiyatikum tafrahun. Kalian senang dengan hadiah yang kalian kasih. Itu adalah jawaban dari perlawanan Gaza agar mempertahankan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa Bapak Ibu yang punya cerita sangat luar biasa dalam agama Islam. Selain Isra dan Mi'raj, Qiblat Muslimin yang pertama dan masjid ketiga, 5.000 sahabat meninggal syahid di dalam Masjidil Aqsa. Dan tanah Palestina yang mempersatukan umat Islam. Sekarang umat Islam punya urusan apa? Palestina, betul tidak Bapak? Apalagi kalau Palestina berkumpul, umat Islam akan menjadi bersatu. Sekarang semua masalah yang ada di Timur Tengah sebenarnya apa? Palestina. Jadi semoga Palestina cepat merdeka dan kita umat Islam yang subhanallah ada kewajiban, yaitu jadikan setiap beberapa cara terkait dengan Palestina. Bapak Ibu diskusi dengan soal Palestina, bawa anak-anak kecil dan ajar mereka kenapa kita harus cinta Palestina. Saya tahu anak-anak kecil cinta Palestina, mungkin mereka tidak tahu alasan, tapi mereka harus tahu siapa tahu generasi ini yang akan membebaskan Palestina. Bapak Ibu, amin. Nomor 2, posting tentang Palestina di sosial media, bisa posting karena ini juga salah satu tugas umat Islam dan kita tidak bisa pergi berjihad, betul tidak? Jadi kita posting tentang Palestina dan kita berdoa untuk Palestina. Ada dari kita yang pernah dalam tahajud jadikan satu malam tahajud karena Palestina. Kita jadikan satu malam saja. Ya Allah, saya jadikan malam ini tahajud agar situasi saudara-saudara kita di Palestina menjadi lebih bagus. Saya jadikan tahajud malam ini, ya Allah, bimbing niat Palestina berbeda. Siapa tahu salah satu dari Bapak Ibu yang doanya diterima dan semua masalah ini dan doa ini berhenti. Nomor 4, berdonasi untuk Palestina. Karena di sana sekarang Bapak Ibu tidak ada pekerjaan. Dari 10 bulan tidak ada pekerjaan sama sekali. Dan warga Gaza cuma makan dari bantuan langsung. Apalagi air kotor itu menyebabkan sakit Bapak Ibu. Sekarang ada banyak anak kecil, kalau kita lihat video-video, anak-anak sakit dari kulit mereka sangat sakit dan terlihat kenapa? Karena air kotor yang terlihat. Mungkin saja yang saya sampaikan. InsyaAllah kalau ada pertanyaan silakan. InsyaAllah saya akan jawab. Kemudian berikutnya nanti kalau yang banyak tentang beliau ya, nanti insyaallah bisa dilihat media sosial. Tapi kita ingin buka satu atau dua pertanyaan kepada Bapak yang ingin tanya langsung bagaimana Gaza dan seperti apa. Monggo kalau ada baru atau mikir ada yang ingin bertanya. Sejam bisa kita lihat. Oh iya, betul. Ini Pak Edi. Oh iya. Bagaimana hubungannya antara Fatah dan masyarakat di wilayah Fatah, hubungan masyarakat apa menyokong gerakan Fatah dengan Hamas itu Pak? ya, itu mungkin kita cukupkan dengan pertanyaan ini karena saya akan sedikit menjelaskan. Sebelum tanggal 7 Oktober, kebanyakan warga Gaza mendukung Hamas dan kebanyakan warga di Barat mendukung Hamas juga. Karena Hamas itu mereka yang melawan, mereka mewakili warga Palestina dan berjuang untuk membebaskan Palestina. Pasti ada yang akan menjilid dan mengatakan mereka Syiah atau apa karena dukungan dari Iran. Tapi subhanallah,
kita biarkan soal Palestina dan Masjid Al-Aqsa dan kita pikir apakah ini sunnah atau syiah? Apakah ada video atau foto yang membuktikan bahwa Hamas Syiah atau ada video untuk buat acara terkait dengan Syiah? Tidak ada. Ya, sekarang yang mendukung Hamas lebih banyak di TV Barat karena mereka mengalami kesulitan dari otoritas Palestina. Otoritas Palestina itu mewakili warga Palestina dan satu-satunya yang mewakili warga Palestina itu yang rasmi, yang official. Tapi Hamas tidak mewakili warga Palestina karena mereka bukan pemerintah, hanya partai bertujuan untuk membebaskan Palestina. Nah, sekarang dalam perang ini orang-orang Gaza paling bingung. Ada yang masih sangat mendukung Hamas dan mengatakan perlawanan yang akan membebaskan Palestina dan cara satu-satunya untuk memerdekakan Palestina adalah melawan penjajahan Israel. Dan ada sebagian dari Gaza yang sudah sangat capek dari perang ini, tapi mereka tidak banyak sebenarnya. Mereka tidak banyak. Mereka mengatakan yang ingin perang ini sebabnya siapa? Hamas, seperti itu. Saya mengalami kelaparan, kesulitan karena siapa? Karena Hamas. Itu sangat sedikit. Ya, subhanallah, dan kami biasanya mengatakan lebih baik ketika ustaz-ustaz dalam waktu ini khususnya keluar untuk berdakwah dan mengingatkan umat Nabi Muhammad SAW dan orang-orang Gaza dengan surga dan mengajak orang-orang Gaza untuk salat. Ya, dan dalam perang ini TV Barat yang paling mendukung Hamas seperti itu. Ya, mungkin secara umum Bapak Ibu, ya kalau saya mau menunjukkan lebih dari 80% dari warga Palestina mendukung Hamas. Lebih banyak di negara-negara Arab dan negara-negara Islam. Itu yang paling mendukung karena mereka melawan Israel karena akidah, karena agama. Beda dengan Fatah itu konsep mereka sekuler. Jadi bukan beragama. Mereka hanya ingin membebaskan Palestina dengan cara damai. Dan tidak mungkin negara menjadi merdeka dengan cara damai. Salah satunya Indonesia. Indonesia itu melawan ribuan jutaan mungkin yang meninggal fisabilillah karena apa? Karena ingin memerdekakan negaranya sendiri seperti itu. Kalau secara damai tidak mungkin. Makanya sekarang banyak yang mendukung Hamas, banyak yang mengatakan saya mau masuk Palestina, berjihad di Palestina, mendukung saudara-saudara saya di Gaza, Palestina. Sudah jelas Pak? Ya, terima kasih banyak. Jazakallahu khairan.